Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Ego Channel. Kali ini saya akan membahas masalah di saat debt collector menghancurkan hidup nasabah pinjaman online. Kalau saya ditanya, pinjaman online ini bagus atau tidak? Kalau saya menjawab secara pribadi, saya katakan bagus. Karena pinjaman online ini mengakomodir nasabah-nasabah yang belum pernah disentuh oleh bank atau lembaga keuangan lainnya bisa mendapatkan fasilitas kredit. Tapi tentu saja limit yang diberikan ini kecil. Dengan segala kemudahan, masyarakat bisa mengajukan kreditnya. Dengan hanya bermodalkan KTP, masyarakat sudah bisa mengajukan kredit, mengajukan pinjaman. Tapi di sini ada masalahnya. Masalahnya itu terletak di pinjaman online yang ilegal. Ini biang keladinya itu. Kalau pinjaman online yang legal atau terdaftar, itu cara penagihannya masih sopan. Selayaknya sebuah perusahaan pembiayaan melakukan maintain terhadap nasabahnya. Karena penagihan itu bukan hanya menagih, tapi harus memaintain, menanyakan apa masalah nasabah itu, kenapa bisa menunggak, kapan janji bayarnya. Bukan dengan tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman. Saya katakan pinjaman online yang ilegal ini adalah biang keladi dari segala macam pinjaman online. Karena penagihannya yang tidak sesuai dengan etika yang ada. Bukan selayaknya sebagai manusia. Bukan selayaknya sebuah perusahaan melakukan maintain terhadap nasabahnya. Bagaimana nasabah itu akan membayar. Mereka melakukan penagihan dengan cara mempermalukan nasabahnya. Dengan cara membuat nasabahnya malu. Dengan cara membuat nasabahnya itu sengsara lahir dan batin. Jadi pinjaman online yang ilegal ini adalah musuh kita semua. Musuh bersama. Musuh bagi masyarakat, musuh bagi aparat penegak hukum. Jadi saya mengajak masyarakat semuanya, kalau kalian ada yang mengetahui kantor pinjaman online yang ilegal ini, segera laporkan ke yang berwajib. Ada kantor polisi, datang ke kantor polisi, laporkan, Pak, saya melihat ada aktivitas di gedung sana, itu adalah kantor pinjaman online yang ilegal, yang suka menakut-nakuti nasabahnya, yang suka mengancam nasabahnya. Di sana kantornya, Pak. Tapi jangan lupa juga, kalau bisa diusahakan difoto atau divideokan. Nanti biarkan aparat yang akan bekerja. Karena memang pinjaman online ilegal ini memang harus dibasmi. Karena pinjaman online yang ilegal ini, mereka menggunakan berbagai cara. 1001 macam cara digunakan agar nasabah itu membayar kembali ke pihak pinjaman online yang ilegal ini. Berikut dengan bunga dan denda-dendanya. Sedangkan kita tahu bahwa pinjaman online yang legal itu maksimal bunganya itu 0,8 per hari dan dendanya itu maksimal 100% dari pokok pinjaman. Sudah jelas. Makanya kalian sering dengar pinjaman online yang ilegal ini, pinjaman 1 juta disuruh mengembalikan sampai 10 juta atau puluhan juta. Kan sudah tidak masuk akal. Sekarang saya kasih logika sederhana. Pinjaman 1 juta, sedangkan rasa malu atau resiko pelecehan dan kata-kata yang kasar itu tidak sebanding dengan nilai yang kalian terima senilai 1 juta itu. Makanya di sini saya himbau masyarakat semuanya, coba kita saling bahu-membahu. Kalau ada yang melihat tetangganya ada aktivitas yang mencurigakan, laporkan kepada yang berwajib. Dan saya himbau juga bagi teman-teman yang kontak handphonenya itu menjadi emergency call atau jadi kontak darurat, kalian jangan ikut-ikutan membantu untuk menagih. Diamkan saja. Kalau kalian ikut-ikutan menagih, jadi kalian sebagai debt collector bayangan. Sekarang pertanyaan cuma satu. Apakah kalian tega melihat teman-teman kalian itu sedang menderita? Apakah kalian mau ikut serta dalam membangun bisnis pinjaman online ilegal ini? Jadi dengan adanya perilaku cara penagihan yang seperti ini, seperti pinjaman online yang ilegal ini, maka debt collector kredit lainnya seperti kartu kredit, kredit tanpa agunan, atau pinjaman-pinjaman lainnya, itu cara penagihannya secara otomatis pelan-pelan melakukan cara penagihannya seperti pinjaman online ilegal ini. Logikanya seperti ini. Cara penagihan pinjaman online ilegal ini, dilihatnya, wah efektif cara penagihan seperti ini, maka dilakukan juga. Makanya di sini peran aktif pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat semuanya. Asal kalian tahu bahwa server
pinjaman online ilegal ini, itu kecil kemungkinan ada di Indonesia. Semuanya servernya itu ada di luar negeri, sehingga untuk pelacakan-pelacakan seperti ini akan susah sekali. Ditambah lagi kantornya itu selalu berpindah-pindah. Jadi masyarakat di sini timbul sakit hati, timbul rasa kebencian terhadap pinjaman online. Padahal tidak semuanya. Kalau pinjaman online yang legal itu tidak ada masalah. Jadi di sini teman-teman nasabah, kalau kalian dapat perlakuan seperti ini, kalian kumpulkan bukti, kalian lapor. Memang laporan ini tidak serta-merta langsung diproses. Di saat hari ini lapor, hari ini harus diproses. Tidak seperti itu juga. Pasti pihak aparat bekerja sesuai dengan skala prioritas. Makanya setiap laporan ini wajib dengan data-data yang lengkap, seperti nomor handphone kalian, kronologis kejadiannya, saksi-saksinya seperti apa. Ada salah satu teman saya, dia mendapat musibah diperlakukan oleh debt collector pinjaman online yang ilegal ini, ditelepon ke sekolah anaknya, membuat resah para guru-guru di sana, sehingga anaknya ini ingin dikeluarkan dari sekolahnya. Lapor ke polisi, itu pelaporannya ada di pihak Polresta, minimal ada di Polresta. Nah, di saat dia ngelapor, laporannya tidak diterima. Kalian jangan khawatir, kalau laporan kalian tidak diterima oleh levelnya Polres, maka kalian naik lagi ke Polda. Kalian bisa melaporkan di sana, atau kalian bisa melaporkan melalui email. Apapun yang terjadi, setidak-tidaknya kalian melaporkan dulu. Mau diproses kah, mau tidak diproses kah, setidak-tidaknya kalian melakukan laporan dulu. Karena laporan ini sangat berguna bagi aparat kepolisian untuk membekuk atau menggerebek pinjaman online ilegal ini. Dan teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini, hidupnya dibuat menderita lahir dan batin, saya katakan tidak usah kalian bingung, tidak usah kalian berpikir yang negatif dulu. Jangan sampai kondisi ini kalian buat stres. Memang hutang itu adalah hutang, wajib dilunaskan. Dengan kondisi ini kalian stres, berarti kalian kalah dengan pinjaman online ilegal ini. Ingat, resikonya itu hanya satu, pinjaman ilegal itu. Kalian hanya dipermalukan dan teman-teman kalian dibuat resah semuanya. Kalian bisa saja mengatakan, data saya dipinjam sama orang lain, data saya dipergunakan orang lain. Bisa saja kan? Saya rasa lebih baik malunya sebentar aja. Kalau malu, itu suatu saat akan bisa diperbaiki lagi. Tapi hidup kalian harus yang paling utama. Pikiran kalian harus tetap jernih. Di sini saya menyarankan juga, tidak usah dan tidak perlu menggunakan jasa-jasa penutupan atau jasa-jasa penghapusan data. Kalian sudah sengsara, ditambah lagi kalian harus mengeluarkan uang untuk membayar jasa-jasa ini. Sudahlah, bisa jadi jasa-jasa itu penipuan. Jadi kalian sudah jatuh ke tipe tangga. Hadapi aja sendiri. Jasa-jasa itu menggunakan caranya itu, SIM card handphone kalian itu akan diminta. Ini sangat berisiko sekali. Siapa yang menjamin data kalian itu tidak akan dipergunakan lagi? Siapa yang menjamin data kalian itu aman? Saya di sini hanya menyarankan, tapi keputusan ada pada kalian semuanya. Malunya hanya sebentar. Kalian tidak usah khawatir. Pinjaman online ilegal itu tidak akan berani datang ke rumah. Mereka hanya melakukan gertakan atau ancaman itu hanya melalui telepon saja. Tidak lebih dari itu. Jadi kalau ditanya, bisa atau tidak data-data kita dihapus oleh jasa-jasa itu? Mana bisa? Di sini saya bisa katakan tidak akan bisa. Data itu kan tersimpan oleh perusahaan. Mana bisa data itu dihapus? Sudahlah, jangan ikut-ikutan orang lain. Kalian jangan membodohi diri sendiri. Jadi pinjaman online yang ilegal itu abaikan semua. Risiko-risiko yang dikatakan debt collector itu bohong semuanya itu. Mereka aja dicari oleh aparat, mana berani mereka untuk melaporkan. Nah, kembali lagi di sini saya katakan, teman-teman nasabah, jangan kalian pusing, jangan kalian stres. Fokus saja kalian bekerja, fokus saja kalian mencari uang. Dan jangan lupa juga, kalau menghadapi pinjaman online yang ilegal ini, handphonenya diganti, nomor handphonenya ganti aja. Setting semua handphonenya itu. Semua media sosial yang terhubung dengan nomor kalian itu diputuskan semuanya, itu diganti. GPS-nya dinonaktifkan, email handphonenya diganti. Memang
penyebaran data atau teman-teman di sekeliling kalian membuat resah, itu tidak bisa dihindari lagi. Tapi setidak-tidaknya Anda tidak lagi ditekan melalui telepon oleh pihak pinjaman online yang ilegal ini. Tapi kalau pinjaman online yang legal, nanti kalian wajib harus melunaskannya. Pelan-pelan aja, karena pinjaman yang legal ini risiko terberat kalian itu adalah masuk ke slick, atau masyarakat lebih mengenal namanya BI checking. Masalah BI checking atau slick nanti difikirkan. Yang paling utama adalah kesehatan kalian dan kalian fokus untuk mencari uang. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Teman-teman semuanya, saya harapkan jangan pernah stres, jangan pernah bingung, tetaplah jaga kesehatan, berpikiran jernih, lawan pinjaman online yang ilegal itu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa video saya ini di subscribe dan silakan di share ke teman-teman, sanak famili yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.